Masuk kuliah di kampus Bondoso ini, Universitas Bondoso, keinginan untuk menjadi pencipta. Karena saya kenal di situ, kenapa harus menjadi pencipta? Kenal di HMI. Ketika saya LK, ternyata kita ditugaskan di awal menjadi insan pencipta. Disitulah menjadi renungan berat, renungan dalam bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Rahmat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Berjumpa lagi dengan pada sore hari ini kita menemui pemilik salon Rahmat yang mempunyai cabang 10 tempat. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Ini loh para penonton tuh pengen tahu bagaimana sih kok bisa membuat salon sampai 10 cabang. Apakah karena memang Mas Rahmat itu tukang potong profesional atau ya hanya ini ide dan gagasan atau bagaimana? Terima kasih Abang ya, dengan sinor saya ini. Ceritanya sebenarnya singkat padat saja. Saya semenjak di pesantren sudah belajar potong rambut. Di Pondok Pesantren Al-Islah Bondoso itu ada di sana semacam kayak inilah di BLK ini ada latihan kerja gitu. Termasuk saya sebagai alumni di sana ada latihan kerja. Salah satunya potong rambut. Pernah juga ikut jahit, sablon, tapi yang saya dalami potong rambut. Ketika saya masuk kuliah di kampus Bondoso ini, Universitas Bondoso juga begitu. Artinya ada keinginan untuk menjadi pencipta. Karena saya kenal di situ, kenapa harus menjadi pencipta? Kenal di HMI. Ketika saya LK, ternyata kita ditugaskan di awal menjadi insan pencipta. Disitulah menjadi renungan berat, renungan dalam bagi saya. Saya keluar dari kampus atau bahkan masih di dunia kampus ini harus menjadi seorang pencipta, pengabdi. Nah, itu. Sehingga saya tetap sebagai insan pengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada negara, tapi yang menciptakan sesuatu. Tapi intinya pada waktu awal menjadi tukang patung rambut itu produk dari proses semacam PLK ini atau memang semenjak pada waktu kecil taruhlah SD sudah memulai motong rambut? Kalau potong rambut otodidak, saya memang dari pesantren, bukan dari kecil. Dan pada waktu di pesantren. Di pesantren. Di Al-Islah itu. Di Al-Islah itu. Jadi saya kalau di Al-Islah itu ceritanya setiap ada pelanggaran, pelanggaran sedang, kalau ringan push up, lari, sit up selesai. Tapi kalau sudah pelanggaran sedang, itu udah mulai potong rambut. Itu dipotong kostrat di sana. Nah disitulah yang dipotong banyak, tukang potongnya sedikit. Akhirnya saya coba-coba. Disitulah saya bisa motong akhirnya karena sering memotongi santri-santri yang melanggar, tidak tahajud, langsung potong kostrat. Akhirnya potong rambut di situ. Otodidak akhirnya bisanya. Otodidak karena tuntutan untuk memberikan punishment santri yang melanggar. Betul Bang. Tapi pada waktu awal-awal, apakah dalam bahasanya buntang-buntang atau tidak? Betul, pasti. Petal-petal pasti. Petal-petal bahasanya. Karena memang hanya waktu itu belum ada teknologi seperti sekarang pakai mesin. Mas pakai murni pakai gunting. Jadi tangan sampai luka, itu kan yang ngantri 10 lebih setiap harinya yang potong. Hari kan bisa. Pertama petal-petal. Botak-botak kata. Berjalannya waktu lambat laun akhirnya proses itu yang mengejari saya. Proses itu yang menjadikan saya bisa potong. Meskipun belum pakai mesin yang halus. Belum sampai saya lulus pun dari pesantren, tidak punya mesin, tidak tahu mesin. Tetap pakai gunting biasa. Gunting biasa, manual. Bukan yang sorok, pakai gunting asli. Gunting biasa. Jadi memang ini punishment membawa berkah loh gitu ya. Begitulah gitu Bang. Dan coba bayangkan ini bagi tidak cuma yang memberikan punishment ya, yang mendapat punishment seharusnya juga mendapat berkah juga ya. Insya Allah begitu Bang. Dan saya lihat semua yang adik-adik saya, teman-teman saya di pesantren itu yang dulunya sering digundul, seringnya dikostrat. Karena pelanggaran kan kalau di pesantren paling berat sih tidak tahajud gitu kan, tidak sholat duha, tidak puasa Senin Kamis, itu udah pelanggaran. Udah termasuk mulai berat itu sudah itu. Hukumannya di situ, dipotong, dipotak gitu. Ternyata setelah keluar banyak yang jadi teman-teman saya jadi kiai, teman sekelas saya jadi kiai banyak. Jadi pengusaha banyak ya. Jadi politisi juga ada. Tapi yang motong
jadi pengusaha potong Alhamdulillah rambut. itu berkah saya karena saya rajin motongin rambutnya santri-santri pelanggaran itu sekarang menjadi pekerjaan. Subhanallah. Jadi Itu muncul ide dijadikan sebagai profesional tahun berapa? 2004. 2004, jadi sekitar 20 tahun yang lalu. Siap. Oh, Saya waktu itu masih semester 5. Oh, Karena semester 5 kuliah sudah nikah. Okay. Nikah. Saya dari semester 1 sampai semester 5 itu tidak pulang ke rumah. Tidak kos. Tinggal di komisariat HMI. Nah, di situ juga ketika teman-teman HMI itu pengen potong rambut, saya potong. Begitu saya mau menikah dan saya menikah, saya kebingungan. Saya harus bayar kuliah, saya juga harus menghidupi istri. Sementara saya mahasiswa murni, bukan mahasiswa istilahnya sambil kerja. Belum pernah rasanya bekerja, belum pernah rasanya dinas di mana-mana, belum. Akhirnya saya sebulan setelah menikah ingat saya potensi yang saya punya potensi apa? Saya gali. Ternyata saya punya potensi dan bisa potong rambut. Dikolaborasi dengan ilmu di HMI itu bahwa menjadi seorang pencipta, insan akademis pencipta. Disitulah peran saya untuk menciptakan kerja, bukan mencari lapangan pekerjaan, tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Semenjak semester 5 itu akhirnya optimis bahwa ini adalah menjadi masa depan. Siap. Oke. Alhamdulillah. Pada waktu semester 5 itu langsung buka atau masih ikut orang? Langsung buka, belum pernah ikut orang, jadi langsung buka barbershop itu di Wonosari pertama kali langsung. Setelah itu berjalan 8 bulan, biasa kegagalan biasa. Ternyata ekspektasinya belum bagus, sehingga saya perlu belajar lagi nih. Mungkin cara potong saya yang kurang profesional atau alat saya. Akhirnya saya hijrah ke Jember selama setengah tahun. Ke Jember. Hijrah ke Jember itu membuat stand baru? Bukan. Atau join orang? Ikut kakak saya ke sana. Setelah itu bikin stand juga. Jadi bikin potong rambut di sana. Kalau siang bekerja. Kalau malam datang ke salon-salon yang ramai. Saya duduk di situ lama, dikira mau potong, monggo Mas potong. Enggak. Duluan. Padahal saya mencuri ilmunya. Sehingga bukan mencuri ilmu, belajar dari realitas. Belajar kepada yang sudah senior, sudah ramai. Apa yang mereka kerjakan, ilmu apa yang ada, alat apa yang dipakai gitu. Karena saya otodidak. Jadi tidak melewati kursus, tidak melewati semacam kepada salon itu kita atau barbershop itu magang, tidak pernah. Jadi datang ke sana pura-pura ngantri karena panjangnya ngantri, saya duduk perhatiin aja di satu tempat itu. Begitu ketemu saya belajar sama mas mending sampai naruh aja istilahnya ikut penataran ini. Berapa? Dikasih brosur. Bayarnya waktu itu 2004. 2004 1,5 juta. Saya langsung stres, dapat di mana duit segitu. Akhirnya, saya udah ketemu nih kalau saya mau curi ilmunya. Pindah ke tempat salon yang lain. Pindah ke tempat salon yang lain juga begitu sama. Begitu ketemu, pindah lagi. Akhirnya saya punya ilmu. Begitu saya punya ilmu, pulang kampung ke Bondoso lagi, langsung cari tempatnya di asrama polisi pertama itu di salon Rahmat itu pertama di salon Perintis di asrama polisi sana. Alhamdulillah sampai sekarang ya sudah rame lah langganan saya dari 514 batalion, dari Kodim, dari Polres, dari Brimob umum juga banyak ya, alhamdulillah. Itu stand yang pertama. Di dekat asrama. Memang di asrama polisi. Di asrama karena polisi. saya ngontraknya dengan Primko Polres. Primir Koperasi Polres tempatnya itu tempat koperasi. Punya koperasi Polres. Luar biasa. Itu 2004. 2004 sampai 2015. Sampai 2015. Saya masih kerja sendiri. Terus? Setelah itu baru buka cabang 2015. Mulai buka cabang 1, 2, 3, 10 ini. Alhamdulillah sekarang sudah punya pegawai 22 orang. Alhamdulillah. Jadi selama 2004 sampai 2015 itu sendiri single fighter. Tapi sesudah itu adalah berpikir untuk membuka cabang. Betul, siap. Mengapa kok kemudian ada ide membuka cabang? Apakah tidak takut nanti ilmunya diambil oleh orang dan kemudian tempat Mas Rahmat akan sepi? Dan itu tidak dalam pikiran saya. Kenapa? Saya yakin Allah tebarkan rezeki di muka bumi ini sesuai yang dimiliki oleh Allah. Jadi artinya satu orang satu rezeki sudah pasti.
Dan itu sudah terbukti. Karyawan saya yang keluar dari salon saya, semuanya mendirikan sendiri-sendiri. Sudah ada saya hitung 19 potong rambut di Bondoso yang alumni dari saya. Semuanya rame. 19 tukang potong rambut yang pernah dikerja saya, alumni dari Salon Rahmat. Oke. Semuanya rame. Berbeda dengan yang 10 milikmu itu? Berbeda. Oke. Bikin sendiri-sendiri mereka. Tapi saya enggak apa-apa. Kenapa? Begitu dia keluar, saya kasih kesempatan yang baru untuk masuk di situ sebagai karyawan saya baru. Saya bisa mempersilahkan karyawan yang baru, artinya mengurangi angka pengangguran lagi begitu. Yang lama yang sudah mandiri, dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Akhirnya apa? Dia juga mandiri, bisa mempekerjakan ponakannya dan sebagainya, juga mengurangi angka pengangguran lagi. Bener toh itu Mas Rahmat tidak maksudnya rela kemudian mereka berdiri sendiri. Siap, biasanya tetap. Kan sakit hati biasanya. Semua ini cari nama, numpang nama di saya. Enggak, iya. saya alhamdulillah. Kenapa? Saya yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua rezeki orang sudah ditentukan, tidak akan tertukar. Rezeki berapapun yang nyampe kepada saya, itu memang sudah takaran dari Allah. Tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Tapi kalau saya yakin dan selalu disedekahkan dan selalu memberikan kesempatan kepada adik-adik yang baru bekerja, dan itu pasti akan bertambah rezekinya. Kalau podcast sama Mas Rahmat itu seperti mendengarkan ceramah dari Ustaz. Tapi gini Mas Rahmat. Siap. Kalau ciri khasnya potongannya Mas Rahmat itu ada nggak ciri-cirinya? Untuk dari salon 1 sampai salon Rahmat 10 itu memang satu ilmu dari saya. Biarpun dia sudah punya basic dari barbershop yang lain, pernah kerja di mana, kan ada yang pernah kerja di Bali, katanya ada pernah kerja di Bandung, ada yang pernah kerja di Tasik, gitu, ada yang di Jogja, ngelamar di saya terima. Tapi dengan syarat kamu harus gelas kosong. Oke. Jadi setelah itu saya yang isi gelasnya. Dari awal sampai nanti finishing, sampai nanti keramas, semuanya harus sama. Kenapa? 1 sampai 10 biar tidak ada perbedaan. Semuanya harus satu ilmu. Sehingga hasilnya sama. Sehingga masyarakat yang menjadi pelanggan saya tidak membeda-bedakan. Oh, di 1 bagus, di 2 jelek, 3 dan sebagainya. Tapi 1 sampai 10 hasilnya sama. Alhamdulillah. Gitu. Jadi dipotong di Rahmat berapapun sama hasilnya. Sehingga tidak khawatir. Jadi tidak yang di mana dia terdekat, masyarakat kita bisa pilih di situ tempatnya. Karena saya sudah menjadi program ini, semua titik menuju kota Bondoso ada salon Rahmat mesti. Dan itu sudah ada semua. Menuju kota di sini di Batan ada, menuju kota di Taman Sari ada, menuju kota di Koncer ada, menuju kota di Curahadami, daerah Arakarak ada, di Cegat saya di situ. Di selatan di Nangkaan sudah Cegat ada salon saya. Jadi mau masuk kota, kepung kota lah istilahnya kalau bahasa gitu itu. Pasti ada salon saya. Pokoknya mau masuk Bondowoso harus potong rambut dulu. Siap. Mas Rahmat, tapi kalau ngomong konsumen Siap. Itu kan kadang-kadang ada protes-protes ya. Betul. Apakah selama ini pernah ada yang protes? Ini kurang begini, ini kurang begini. Ada, dan itu biasanya yang tukang potong rambutnya masih baru. Oke. Dan dia masih pengalaman masih sedikit lah. Dan yang potong yang sudah biasa di sana. Contoh, pernah dulu ada dari 5-14 itu tentara kan biasa potong kostrat nih. 0 bawah 1 bawah. Dan kalau orang yang belum pernah motong itu pasti tidak bisa. Pasti kelihatan ada pedal-pedalnya. Dan itu ada yang kejadian kurang bagus, akhirnya telepon saya. Nah, saya yang merapat, saya perbaiki. Oke, langsung dihadiri bosnya besar. Karena sampai saat ini Bapak Bupati dulu masih wakil Bupati potongnya ke saya. Dandim potongnya selalu ke saya. Danyon, Kapolres, kasat-kasat tetap saya layani. Gitu. Luar biasa. Jadi saya walaupun sekarang tidak motong, kecuali sudah ada dari ajudan Dandim itu, mohon izin Bang merapat ke Wisma, Dandim mau potong, saya berangkat ke sana. Gitu. Jadi paling seminggu sekali lah saya motong. Jadi tiap hari sudah ada gitu. Mas Rahmat, kalau ngomong warga Bondowoso itu kan inginnya perfect dia potong rambutnya itu. Siap. Dan perfectnya itu ya tidak ada sedikit pun yang salah dalam potongnya. Siap. Apakah dalam hal itu pernah nggak mereka memberikan masukan untuk kebaikan Rahmat potong rambut? Banyak. Memang saya terima dan saya selalu minta kepada
karyawan saya itu setelah selesai dipotong, setelah dibuka, sebelum dibersihkan ya, mau izin Pak, bagaimana hasilnya? Mungkin ada koreksi. Nah, begitu memang selalu. Di terakhir itu tidak langsung selesai dilepas itu aja enggak, tapi sebelum dilepas cupnya ini selimut itu dibersihkan sambil komunikasi kepada tukang potong. Yang dipotong itu bagaimana Pak? Mungkin ada koreksi dari hasil potong. Dikasih kaca muter-muter. Ketika udah cukup selesai atau udah bagus baru dibuka. Kalau masih ada koreksi dulu. Dan itu juga berlaku semuanya. Dan kadang kalau memang ada yang tidak puas, ada yang telepon saya sama. Itu saya koreksi, apanya ini? Oh, berarti di sini dia kurang. Saya lagi. Saya training lagi itu. Tukang potongnya gitu. Gitu. Jadi masukan itu juga bermanfaat bagi potong rambut Rahmat. Targetnya mungkin dalam tahun ini atau 5 tahun ke depan berapa stand atau berapa stand yang untuk target ini sementara ini saya setiap kecamatan satu. Setiap kecamatan satu. Itu berapa kecamatan juga? 23. Sementara sudah ada 10. Ada 10 di dalam kota, di kecamatannya ada yang terisi 4 kecamatan. 4 kecamatan. Sehingga nanti tinggal menyusul gitu ya. Selanjutnya akan ini planning 5 tahun ke depan. Tiap kota ada. Jadi pengen bikin semacam franchise gitu. Kedepannya akan dibuat franchise. Rencana begitu. Kalian kalau suka potong rambut. Teman-teman saya kan di luar kota banyak nih. Ada yang memang butuh pekerjaan, ayo gabung dengan saya. Saya yang ngajari, saya yang bentuk, kalian yang ngelola. Gitu. Meskipun dari kosong, mereka datang ke Mas Rahmat bisa langsung. Bisa. Dan saya lebih senang yang dari kosong. Karena kalau yang sudah bisa, yang pengalaman, kita ajari kadang dia ikut ngajari. Itu. Tapi kalau dari gelas kosong kan enak. Kita isi aja apa aja dia nerima. Sampai yang watok. Nah, sehingga apa yang kita ajarkan tuh cepat masuk. Tapi kalau sudah bahasanya ini keminter, kita ajari gini, kalau saya begini dulu. Jadi kan dia ada ininya lah, egonya gitu. Itu yang lebih senang saya yang gelas kosong untuk memberikan training kepada calon-calon karyawan saya yang ikut saya itu mending yang kosong. Gitu. Kalau dipotong rambut di situ, sesudah potong selesai, wajib dikramasi atau tidak? Dipijeti. Wajib dikramasi. Itu sudah SOP saya. Gimana? Jadi sebelum di Bondoso belum ada, kita harus semua salon saya begitu. Setelah dipotong, dibersihkan, dikramasi, vitamin rambut, dipijet. Cuma dipijet. Dan itu menjadi protap. Seperti potong rambut Madura itu ya? Potong rambut Madura relatif ada pijatnya, tapi cuci rambutnya keramas belum tentu. Tapi kalau kita wajib. Wajib ya? Karena kan yang potong di kita ini, apalagi kata di kota, rata-rata mereka tuh orang sibuk, karyawan, TNI, Polri, PNS, yang mana dia potongnya itu jam-jam sibuk. Jadi pulang kantor sebentar, dia mau balik kantor potong dulu. Tetap pakai seragam. Makanya kalau pas tidak dikeramasi kan gatal di kantornya nanti. Jadi langsung masuk di salon kita ini yang rambutnya putih bikin hitam, langsung disemir, nanti dikeramasin, keluar udah kasih minyak rambut. Keluar dari salon saya dia sudah pakai minyak rambut. Jadi sudah rapi, udah harum gitu aja gitu. Tapi kan apakah mereka tidak takut ini potong rambut kok sampai pijat, sampai cuci rambut, apakah ini tidak mahal ya? Nanti kemahal. Alhamdulillah di Bondoso dari dulu paling murah tempat saya. Karena mulai dulu, mulai saya masih merintis masih 3.000, naik 5.000 terus sampai sekarang 10.000. Baru aja naik berapa minggu yang lalu 15. Itu masih paling murah. Kalau yang lain 20.000, 15 terus udah berapa tahun yang lalu. Itu pun yang minta naik malah konsumen karena tidak seimbang, hasilnya bagus, potongnya enak, pelayarannya bagus, kok cuma 10.000, begitu mereka bilangnya. Sepertinya kalau dijual murah itu kurang meyakinkan. Gitu. Karena kan mereka yang bilang begitu. Jadi justru dari dulu waktu masih kita tarif 10.000 nih, yang bayar 10.000 itu jarang. Artinya yang kelas Anda ya, itu rata-rata mereka malu nggak sih? Minimal 15, 20, 50.000. Ada yang 100.000 ada. Ada ya konsumen itu ya, beragam konsumen. Begitu. Jadi yang minta naik malah konsumen. Ini berlaku untuk konsumen laki-laki saja atau juga konsumen perempuan untuk potong rambut Rahmat itu? Nah ini memang spesialis kita dan saya tidak mau dicampur dengan yang lain, khusus putra. Karena untuk putri belum ya.
kok diskriminasi? Mengapa perempuan tidak diperhatikan? Tidak suka memperhatikan perempuan, Mas Rahmat ini? Nanti biar ada yang lain, bagi-bagi rezeki. Bagi saya untuk pegang perempuan itu kan aurat. Nah itu, khawatir saya dapat rezeki banyak nih, tapi tidak berkah. Saya kan cari berkahnya. Kalau saya terima potong perempuan, sementara saya yakin bahwa itu adalah aurat, dan ketika rapi, bagus di luar dan banyak yang ngelirik, ikut dosa saya. Subhanallah. Jadi itu, takutnya ibadah saya berkurang gara-gara itu. Nanti juga rezeki saya kurang berkah. Ini perlu dibuka Rahmat Mati. Rahmat Mati atau pokoknya spesial untuk potong rambut perempuan. Kelihatannya begitu ya. Tapi sementara ini tidak siap saya. Sementara belum siap. Kalau modal yang terus SDM banyak yang mau siap untuk bekerja pakai bendera saya. Apa yang menjadi beban berat? Ya itu, karena saya yakin dengan agama saya bahwa rambut perempuan adalah aurat. Ketika dia keluar, dia cantik-cantik diri untuk dilihat orang. Ketika dilihat orang kan dia dosa. Berarti saya ikut nyumbang dosa di situ. Maksudnya bukan prosesnya ya, tapi sesudahnya mereka kan keluar cantik. Kecuali dengan catatan waktu potong dia pakai jilbab, di rumah tetap pakai jilbab, boleh pakai atau jilbab depan suaminya, boleh, mau saya. Seperti itu saya umpama. Tapi kan tidak ada yang begitu. Rata-rata cantik-cantik diri, pasti di luar juga dibuat cantik-cantik, rambutnya diurai. Akhirnya kan ikut nyumbang dosa juga tuh saya. Rambutnya bagus, cantik, tapi itu aurat, saya yang bikin bagus kan, termasuk begitu akhirnya. Itu yang saya khawatir. Jarang-jarang menemukan narasumber yang seperti ini. Dia ada rezeki, menolak rezeki. Jadi biarkan yang lain yang bergaris. Dan itu sudah banyak, ada salon untuk khusus perempuan banyak juga sih. Jadi saya tidak mau berebut itu. Mas Rahmat, ini sudah panjang lebar obrolan kita. Mungkin bisa memberikan closing statement tentang potong rambut. Apakah ini bisa menjadi sebuah masa depan bagi para penonton ini, atau ya cukup Mas Rahmat saja yang menjalankannya? Bagaimana, silakan. Statement closing saya bahwa selama rambut tumbuh, selama tidak ada teknologi penghambat tumbuhnya rambut, di situ pasti akan dicari tukang potongnya. Artinya apa? Selama manusia masih punya rambut, potong rambut dibutuhkan, salon dibutuhkan, barbershop dibutuhkan, dan pertumbuhan rakyat di Indonesia sangat pesat. Tentunya lebih banyak yang mau potong daripada tempat potongnya. Jangan khawatir, rezeki pasti ada. Subhanallah, itulah Mas Rahmat yang low profil dan semuanya diberi label ibadah. Semoga bermanfaat, barokah. Amin. Semoga kalian juga terinspirasi. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Rahmat. Terima kasih, Bang. Oke. Luar biasa.